Mulai saat ini, jangan jadi musuh terbesar diri kamu. Oke? Tonton video ini sampai habis kalau kamu mau mindset kamu berubah. So, aku nggak bakal lembut di video ini, aku bakal benar-benar tampar kamu dengan fakta supaya kamu bisa berubah. Aku bakal jujur tentang semuanya. Jadi pastiin kamu tonton sampai habis. Siap-siap duduk manis, dan kalau kamu gampang tersinggung, maybe this video is not for you. Karena yang akan aku bahas bisa jadi alasan kenapa hidup kamu nggak berubah sampai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kenalin, nama aku Zahra. So, di channel ini aku akan bahas banyak banget tentang video self-improvement. Jadi sebelum kamu nonton, jangan lupa klik subscribe and nyalakan tombol loncengnya ya, biar kamu nggak ketinggalan video dari aku. Oh iya guys, anyways, baru-baru ini aku baca buku yang bagus banget. Ini buku ini. Judulnya tuh The Psychology of Emotion by David J. Lieberman. I'm sorry kalau misalnya ada pronouns aku yang salah. Aku masih belajar dan kita belajar sama-sama. Ada bagian di buku ini yang menurut aku tuh pengen aku share aja ke kalian semua. Dan buat aku, bagian ini nih nampol banget pokoknya. Aku bakal bacain poinnya aja ya, biar kita bahas bareng-bareng. Aku udah tandain. Jadi, seorang ahli psikologi ternama Dr. Nathaniel Branden menulis tentang seorang perempuan yang pernah dia tangani. Jadi perempuan ini tuh tumbuh dengan berpikir bahwa dia itu buruk. Nah, dia tuh juga berpikir kalau misalnya dia tuh nggak pantas gitu guys, untuk mendapatkan kebaikan, kebahagiaan gitulah intinya ya, rasa hormat, dan ya kebahagiaan. Bisa diperkirakan, kata Dr. Nathaniel, bisa diperkirakan perempuan itu menikah dengan seorang laki-laki yang merasa dirinya sulit dicintai dan dikuasai oleh kebencian terhadap dirinya sendiri. Si laki-laki melindungi diri sendiri dengan bersikap kejam terhadap orang lain sebelum mereka bisa kejam terhadap dirinya sendiri. Si perempuan tidak protes dengan penyiksaan itu, dikarenakan dia itu merasa kalau misalnya itu tuh adalah nasibnya. Nah, dari kutipan itu di halaman berapa ini? Di halaman 51 di buku ini, kalian bisa cari aja buku ini di Gramedia manapun atau di toko online manapun, aku rasa pasti ada. Ini bagus banget guys. Nah, kalau disederhanakan, buku ini tuh bilang kalau hidup kita itu banyak dipengaruhi oleh bagaimana cara kita memandang diri kita sendiri. Bukan cuman soal apa yang terjadi di luar, tapi di dalam diri kamu sendiri. Apa yang kamu percaya dari dalam kamu itu, pikiran kamu, mindset kamu yang kamu set di dalam sini, itu yang membentuk realita kamu. Nah, makanya kadang kita itu merasa, kok aku berada di situasi ini terus, kok aku gak pernah keluar ya dari situasi yang seperti ini. Kenapa? Apakah emang nasibku yang seperti ini? Jawabannya tidak guys. Jawabannya adalah mindset kamu tadi. Cara kamu memandang diri kamu. Itu yang membentuk realita kamu. Kadang tuh kita tuh sulit keluar dari situasi itu dikarenakan kita itu merasa ketika kita dihadapkan dengan sesuatu yang baik, kita merasa nggak layak gitu. Misalnya, kamu dipertemukan dengan seorang yang baik, pasangan yang baik, yang bukan yang green flag lah ya istilahnya, baik, dia sempurna gitulah ya menurut pandangan orang-orang, tapi kamu merasa kamu kurang layak dapetin dia, sehingga kamu nge-push dia untuk tidak gitu. Padahal
dia baik buat kamu karena diri kamu yang menolak itu. Kamu merasa kamu nggak layak, kamu merasa kamu nggak familiar dengan hal itu gitu, dengan sikap dia yang baik itu. Pikiran kita itu analoginya gini guys, pikiran kita itu seperti petunjuk jalan. Jadi dia bisa menunjukkan jalan ke kanan atau ke kiri, itu tergantung, ya kan? Nah, bisa jadi kamu diarahkan ke arah yang salah oleh pikiran kamu, gitu. Nah, sampai sini kamu paham kan inti masalahnya, kenapa kamu itu ada di lingkaran setan dan kamu ada di lingkaran yang negatif. Jadi mulai sekarang jangan pernah salahin orang lain ataupun environment lingkungan kamu untuk sesuatu hal yang buruk yang terjadi pada kamu. Karena semuanya berawal dari pikiran kamu. Yang that's mean itu adalah diri kamu. Kamu harus take control itu. Kadang-kadang tanpa sadar kita tuh merasa kayak seperti ini. Kita tuh merasa seperti aku nggak cukup baik kayaknya untuk mendapatkan semua ini. Aku pasti gagal lagi nih kali ini. Hal-hal kayak gitu ngebuat kamu terus-terusan terkurung di lingkaran yang sama, yang kamu sendiri bahkan nggak bisa keluar. Dalam psikologi sendiri, ini disebut self-sabotage. Pasti kamu sering banget kan dengar self-sabotage gitu. Aku bakal jelasin sedikit tentang self-sabotage ini. Jadi self-sabotage itu seperti kita tuh secara nggak sadar, kita menolak hal-hal yang positif. Kita menolak peluang, memilih hal yang salah, atau seperti menghancurkan sesuatu yang sebenarnya itu baik buat kita. Cuman untuk membuktikan bahwa apa yang kita percaya di sini itu benar. Itu proses otak kita. Ya, otak kita memprosesnya seperti itu. Jadi, apa yang ada di dalam sini, ya, apa yang ada di dalam sini itu adalah peta kehidupan kamu. Jadi kalau kamu masih terus-terusan terjebak karena pikiran kamu, jadi jangan pernah salahin orang lain. Itu dulu intinya. Sebentar, aku bakal lanjut ke pembahasan berikutnya, oke? Jadi aku nggak mau kamu itu seperti menyalahkan keadaan, ataupun menyalahkan pemerintah, menyalahkan orang tuamu, menyalahkan saudara-saudaramu yang lebih beruntung dari kamu, ataupun orang lain yang nasibnya lebih bagus dari kamu. Aku nggak mau dulu kamu menyalahkan mereka, karena yang ngebuat kamu itu susah, ya diri kamu sendiri. Cara kamu melihat sesuatu itu yang menghancurkan diri kamu sendiri. Ya, aku mau kamu sadar satu hal dulu, bahwa environment, lingkungan kamu, bukan masalah di hidup kamu. Oke? Ini adalah tentang diri kamu sama diri kamu sendiri. Oke? Yuk, sadar dulu, sadar. Jangan terus-terusan nyalahin pemerintah. Apa-apa pemerintah yang salah. Oke, kalau misalnya pemerintah mau beli mau beli mobil dengan 1M, itu bukan alasan kenapa kamu tuh gagal, bukan alasan kenapa kamu nggak pinter, bukan alasan kenapa kamu nggak sukses. Aku mau kamu tahu itu dulu. Aku mau bener-bener tekenin di sini supaya kamu tuh sadar bahwa ini bukan tentang pemerintah, ataupun bukan karena orang lain. Bukan karena orang tuamu yang salah mendidik kamu. Bukan karena orang tuamu, bukan karena siapapun. Kamu sudah gede kan? Kamu udah besar, udah dewasa, udah bisa memilih, udah bisa memilah yang mana yang benar, yang mana yang salah. Nah, kita masuk ke segmen berikutnya.
Tadi kan segmen yang aku mau tuh kamu bener-bener sadar kalau misalnya ini nih kesalahan kamu sendiri gitu. Bukan, aku nggak bermaksud, aku tidak bermaksud untuk menyalahkan takdir kamu, bukan guys, bukan. Ini bukan tentang takdir ya. Ini bukan tentang takdir, tapi tentang pola pikir. Kesalahan kamu dalam pola pikir kamu. Itu harus di disclaimer dulu ya, digaris besarin dulu. Ini bukan tentang takdir, bukan, bukan, bukan tentang takdir, bukan tentang takdir, oke? Okay? Oke? Okay? Nah, di video ini adalah kabar baiknya. Kalau pikiran itu bisa membentuk hidup kamu, itu berarti kamu bisa mengubahnya. Kamu bisa mengubah diri kamu menjadi new version of yourself. Kamu bisa upgrade. Oke? Okay? Dan aku bakal kasih tahu kamu cara upgrade-nya supaya kamu makin bercahaya, makin bersinar, terang menjelita. Wow. Pasti kamu tuh bilang, aku pengen sukses, aku pengen diterima kerja, aku pengen punya hubungan yang sehat sama teman, sama pacar, sama pasangan, sama suami, sama istri. Kamu bisa melakukan itu semua, kamu bisa mendapatkan itu semua, kamu bisa mendapatkan kehidupan yang baik. Jadi, kamu harus hilangkan dulu tuh pikiran-pikiran negatif tentang diri kamu, bahwasannya kamu itu tidak baik. Misalnya kamu beranggapan kalau kamu tuh bodoh, kamu nggak sukses, hal-hal negatif itu keluarkan dulu. Keluarkan dulu hal negatif dari diri kamu. Kamu pengen kamu tuh dihargai sama orang lain. Kamu pengen kamu beruntung. Ya kan? Kalau kamu mau beruntung, kamu pengen dihargai sama orang lain, maka pantaskan diri kamu untuk orang lain tuh bisa ngehargain kamu. Dengan apa, Zahra? Dengan apa, Zahra? Dengan apa? Dengan mulai membiasakan diri kamu sama hal-hal yang positif. Kamu afirmasi setiap pagi. Kamu bilang ke diri kamu sendiri, kamu cantik, kamu ganteng, kamu keren, kamu luar biasa, kamu sukses. Kamu bilang itu setiap hari ke diri kamu. Kamu bilang kamu pintar, kamu akan mendapatkan nilai yang baik, kamu pantas mendapatkan kebahagiaan. Seperti itu. Aku kalau setiap pagi guys, sebelum aku beraktivitas, aku tuh selalu diem dulu beberapa menit untuk aku bilang kayak sama diriku sendiri, aku bilang sama diriku sendiri, aku cantik, aku pintar, aku sukses, aku positif gitu. Itu afirmasi. Mindsetku juga aku tanamkan kalau misalnya aku akan begini gitu. Ya. Afirmasi positif. Tanamkan mindset positif. Nah, aku ada 3 tips untuk kamu yang bisa kamu lakuin supaya kamu makin upgrade dan kamu bisa terlepas dari itu semua. Kamu coba diam dulu sejenak sambil kamu tanyakan sama diri kamu sendiri, aku tuh mau apa dalam hidup? Apa yang aku mau? Lalu ketika misalnya kamu itu misalnya kamu mau kebahagiaan, ya, kamu tanamkan dulu mindset itu. Gimana caranya itu bahagia? Apa yang spesifik coba? Kamu mau bahagia dalam hal apa? Karir kah? Akademik kah? Kalau misalnya akademik, contoh, akademik. Kamu masih kuliah, kamu masih sekolah. Kamu mau nilai kamu itu baik dan di atas rata-rata. Kamu pikirkan hal yang baik. Kamu pikirkan nilai A. Kamu pikirkan di sini nih dipikirkan dikasih mindset bahwa aku akan mendapatkan nilai A. Udah itu dulu. Lalu yang akan kamu lakukan adalah berdoa. Berdoa minta kepada Allah, kepada Tuhan. Minta kepada Allah, kamu ingin hidup yang seperti ini, kamu ingin kebahagiaannya seperti ini, kamu ingin nilainya seperti ini, kamu visualisasikan.
Aku ingin mendapatkan nilai sempurna di mata kuliah atau di mata pelajaran ini, gitu. Lalu, kamu pikirkan bagaimana cara aku mendapatkannya. Seminggu beberapa kali aku akan belajar. Begitu kan? Kamu buat jadwalnya. Jadwal belajar bla bla bla. Kamu jadwalkan. Jangan kamu memanjakan diri kamu terus-menerus. Jangan kamu biarkan diri kamu leha-leha. Jangan kamu biarkan diri kamu mager-mageran. Cari kerja, cari kegiatan positif. Belajar. Belajar hal baru, belajar skill baru. Belajar hal baru, skill baru, dan investasikan diri kamu. Investasikan dari leher ke atas. Investasi di diri kamu. Jangan dulu investasi soal uangnya kemana-mana, itu gak usah guys. Investasikan dulu di sini nih, buku, baca. Buku psikologi, baca buku psikologi, baca buku self-improvement, baca buku self-development. Baca buku, tonton video yang bagus. Jangan tonton video sampah. Jangan banyakin sampah, karena kita sudah banyak banget nerima sampah dari negara-negara luar Indonesia, datang ke Indonesia, tuh sampah-sampah. Jangan juga kita menyerap sampah di negara sendiri. Tontonan sampah. Gimana kamu mau upgrade? Kalau tontonan kamu, apa yang kamu dengar, lagu-lagu, itu isinya sampah. Gimana cara kamu mau upgrade coba? Orang buku gak pernah dibaca. Orang buku cuma hiasan doang. Dibaca, dipahami, diambil catatan penting. Kamu tulis lagi. Habis kamu baca buku, kamu tulis lagi apa yang kamu dapat di situ. Kurang-kurangin konsumsi sampah. Tadi kan poin pertama itu sadari pola pikir kamu ya guys. Tadi aku udah jelasin. Sadari dulu pola pikir kamu. Perhatikan apa yang kamu ucapkan ke diri kamu sendiri. Aku punya dan kenal seorang yang dia tuh sering bilang, aku tuh bodoh. Aku tuh gak berguna. Ya udah, itu realita kamu. Lihat kamu saat ini. Jadi bodoh kan? Jadi gak berguna kan? Itu yang aku bilang. Bagaimana kamu bisa pintar kalau kamu aja jahat ke diri sendiri? Kadang-kadang apa yang kita ucapkan itu sebenarnya bukan fakta guys. Tapi kita yang ngebuat itu jadi fakta. Dan pola itu terulang terus. Membentuk karakter kamu, membentuk hidup kamu. Kedua, poin yang kedua adalah berhenti terima sesuatu yang kamu gak ngerasa diri kamu layak. Bangun self-esteem. Bangun diri kamu. Bangun relasi yang sehat dengan diri kamu. Jangan biarkan diri kamu sakit. Karena kamu tuh berharga, guys. Kamu itu berharga. Dan kamu pantas dan kamu layak mendapatkan hal yang baik. Kamu layak mendapatkan kehidupan yang baik yang kamu inginkan. Tapi kamu harus merasa pantas dengan itu. Gimana caranya kamu bakal mendapatkan sesuatu yang layak kalau diri kamu nggak ngerasa pantas? Kalau kamu menerima hal yang salah dari orang lain, misalnya orang lain memperlakukan kamu buruk, kalau diri kamu itu punya dan sayang sama diri kamu sendiri, kamu nggak akan nerima itu, kamu bakal marah-marah. Kenapa kamu giniin aku? Tapi kalau kamu ngerasa diri kamu layak, kamu bakal diem, kamu bakal mikirin itu, overthinkingin itu, bahwa itu benar. Kamu akan ngevalidasi omongan orang lain itu tentang diri kamu yang jelek-jelek. Yang ketiga, poin ketiga adalah bangun self-worth kamu. Kenapa? Coba pikir. Cara kamu memperlakukan diri kamu. Itu ngajarin orang lain bagaimana mereka akan memperlakukan kamu. Aku
Aku memperlakukan diriku layaknya seorang yang punya power. Orang yang punya power, orang yang punya power besar. Bagaimana orang lain memperlakukan aku? Ya seperti itu. Mereka menghormati aku karena aku menghormati diriku sendiri. Jadi, mulai sekarang, mulai saat ini, jangan jadi musuh terbesar diri kamu. Oke? Karena kamu gak akan pernah punya hidup yang lebih baik kalau kamu masih punya pikiran yang sama. Kalau kamu masih punya pikiran yang buruk tentang diri kamu. Apapun itu, aku gak peduli. Hal yang buruk, pastinya. Ubah cara kamu berpikir. Insya Allah, hidup kamu akan berubah. Percaya aku. Percaya Allah. Yang pertama, percaya Allah. Yang pertama itu pasti percaya Allah. Ya. Yang kedua, terserah mau percaya siapa. Yang ketiga, kalau kamu mau percaya aku, terserah. Tapi kamu harus percaya aku. Serius ya? Serius. Percaya aku, kalau kamu ngelakuin semua ini, hidup kamu akan berubah. Aku punya jaminannya. Diriku sendiri. Aku udah menjalani semua ini. Aku udah melakukan semuanya yang aku bicarakan ini. Jadi ini bukan sekedar suatu yang aku buat-buat, yang aku karang-karang, bukan. Ini sesuai pengalaman pribadi aku. Kenapa aku bisa ngomong kayak gini? Karena aku sudah mengalami dan aku sudah bisa sembuh. Dan aku ingin kalian juga bisa, gitu. Aku bisa, kalian juga bisa. Kamu pasti bisa. Kalau hidup kamu itu nggak berubah, itu bukan karena nasib. Itu bukan karena nasib. Tapi karena cara kamu berpikir. Oke, teman-teman semua. Agak marah-marah lagi aku ya. Aku udah lama nggak marah-marah soalnya, jadi kayak agak belum terlalu luas untuk marah-marah lagi. Jadi aku harap kamu enjoy ya di video kali ini. Videonya sampai sini dulu guys. Aku nggak bisa terlalu panjang ngomong ya kan, karena satu dan lain hal. Dan aku juga baru hiatus lama banget. Karena aku juga pernah ada di posisi kalian gitu. Dan aku mau bangkit. Dan itulah sebabnya aku di sini gitu. Aku lama hiatus, aku harap kalian selalu sabar menunggu video dari aku, dan aku sangat mencintai kalian semua. Love you guys, dan terima kasih semuanya atas dukungan kalian semua yang udah bener-bener ngebantu aku. Sampai aku tuh mau buat video lagi tuh karena mikirin kalian semua. I love you so much guys, dan dukung aku terus dengan share, like, komen, ya kan? Videonya sampai sini dulu ya guys. Videonya sampai sini dulu. Kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa di share ke teman-teman kamu yang mungkin butuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oh ya, jangan lupa nyalain loncengnya ya, supaya kamu nggak ketinggalan video-video dari aku. Hui. Jangan lupa komen. Thank you for watching. See you in the next video. Bye-bye. Bye-bye guys.